Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat-Sobat DPI. Perkenalkan, saya Ica. Hari ini aku kedatangan tamu spesial. Pasti kalian pernah lihat, yaitu salah satu tim dari Finance. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nunung. Yeay. Halo. Hai. Gimana Mbak Nunung kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Ica. Mbak Ica sendiri gimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? baik. Alhamdulillah. Terus juga terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini kan nanti ngomongin tentang pajak ya. Betul. Tapi sebelum kita mulai ngomongin tentang pajak, lebih baik kita kenalan dulu nih sama sobat-sobat DPI. Halo Sobat-Sobat DPI, perkenalkan saya Nunung Mulyani dari Divisi Finance Accounting. Jadi sudah berapa lama Mbak Nunung bergabung di DPI dan jabatannya sebagai apa? Oke, saya bergabung di DPI semenjak tahun 2019, jadi kurang lebih sekitar 4 tahunan lebih ya teman-teman. Sudah berjalan 4 tahun. Sudah berjalan 4 tahun. Ngomong-ngomong soal pajak yang tadi kita omongin di awal, emang benar kalau nomor NIK itu sudah diintegrasikan ke nomor NPWP? Betul banget Mbak Ica. Jadi menurut Permenkeu nomor 112 tahun 2022 mengenai pengintegrasian nomor NIK menjadi nomor NPWP seperti itu. Jadi itu tuh sudah dari kapan sih mulai adanya integrasian itu? Oke, sebenarnya teman-teman pengintegrasian ini sudah berlangsung semenjak 14 Juli tahun 2022. Dan kita masih diberikan keringanan untuk melakukan pengintegrasian hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Berarti masih ada beberapa bulan nih untuk Iya, betul. Memvalidasi ya? Iya, untuk dari... memvalidasi dan juga mengintegrasikan. Oke, nih dengan adanya pemberlakuan nomor NPWP yang baru. Nah, kalau misalnya kita mau merubah itu langkah-langkahnya seperti apa sih? Oke, langkah-langkahnya mudah banget ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buka browser, kemudian kasih keyword cek NPWP di laman irek.pajak.go.id. Kemudian teman-teman isikan nomor NIK, nomor KK, dan juga kode keamanan. Kemudian teman-teman klik cari. Setelah itu akan muncul tampilan nama, kemudian nomor NPWP, dan juga status. Nah, untuk statusnya bagaimana? Oke, statusnya ada 2 ya teman-teman, valid dan belum valid. Jika statusnya sudah valid, maka nomor NIK teman-teman sudah terintegrasi menjadi nomor NPWP. Jika belum tervalidasi, artinya teman-teman harus mengintegrasikan terlebih dahulu di website? Betul, di website. Jadi teman-teman buka djponline.pajak.go.id. Kemudian teman-teman login menggunakan nomor NIK, password, dan juga kode keamanan. Setelah itu teman-teman ke menu profile, kemudian teman-teman masukkan nomor NIK dan dicek validasinya. Jika sudah tervalidasi, maka disimpan perubahannya dan setelah itu selesai. Nomor NIK teman-teman sudah terintegrasi menjadi nomor NPWP seperti itu. Oke, cukup panjang tutorialnya. Mungkin kalau mau lebih jelasnya lagi bisa nonton di sosial medianya pajak ya. Iya, untuk betul. lebih lanjutnya. Ada tutorial lengkapnya teman-teman. Nanti akan dikasih link ya. Dikasih link pastinya supaya sobat DPI juga pada aware nih bahwa adanya sosialisasi ini terbaru yang mengenai NPWP. Nah, untuk selanjutnya nih, kalau di 2024 kan ada SPT nih nanti kan di tahun depan. Nah, itu tuh menggunakan NIK-nya itu seperti apa sih? Iya, teman-teman, untuk tahun 2024 sendiri NPWP lama sudah tidak diberlakukan ya teman-teman. Tuh, perlu dijelaskan sudah tidak diberlakukan. Jadi, jika teman-teman belum mengintegrasikan hingga tanggal 31 Desember tahun 2023, maka teman-teman tidak akan dapat membayar dan juga melaporkan SPT pada tahun 2024. Mengapa sebagai masyarakat Indonesia wajib taat membayar pajak? Oke, jadi sebelumnya saya highlight dulu ya teman-teman. Jadi tidak semua masyarakat Indonesia itu wajib membayar pajak. Orang yang wajib membayar pajak adalah orang yang berpenghasilan di atas PTKP. Seperti itu. PTKP?
PTKP adalah penghasilan tanpa kena pajak dengan nominal 54 juta per tahun atau sekitar 4,5 juta per bulannya. Jadi untuk teman-teman yang penghasilannya di bawah dari 4,5 juta per bulan, maka teman-teman tidak perlu membayar pajak karena teman-teman bukan termasuk golongan wajib pajak. Oh, seperti itu ya. Kemudian untuk terkait SPT. Nah, itu kan kita harus melaporkan ya setiap tahunnya. Oke. Aku ada lupa sedikit nih Mbak Ica mengenai pertanyaan pajak yang tadi. Jadi kenapa sih wajib pajak itu harus membayar pajak gitu kan? Jadi itu tuh sebagai bukti gotong royong kita sebagai masyarakat Indonesia untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Setuju banget. Ya makanya kita wajib membayar pajak karena kan kalau bukan kita siapa lagi, gitu betul. Kan. Oke. Nah untuk yang tadi kan yang aku bilang, nah kita setiap tahunnya harus melaporkan adanya SPT. Nah, SPT sendiri itu mengapa sih kita harus ngelaporin? Oke, setelah kita membayar pajak, maka kita wajib untuk melaporkan SPT-nya juga, teman-teman. Kenapa sih kita harus ngelaporin SPT padahal kan kita udah bayar ya? Iya, betul. Capek-capek lagi gitu kan. Oke, jadi sarana wajib pajak melaporkan dan juga mempertanggungjawabkan perhitungan penghasilan di tahun sebelumnya, seperti itu. Seputar laporan pajak. Nah, dimana kan kita tiap tahunnya harus ngelaporin nih mengenai laporan SPT. Ada nggak sih caranya supaya mengingatkan diri kita nih? Kadang-kala kan kita lupa password sama EVIN-nya. Itu tipsnya gimana? Oke, teman-teman. Jadi untuk kita di DPI ini biasanya kita akan didistribusikan lembaran SPT itu di awal tahun ya. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman langsung melaporkan SPT teman-teman setelah teman-teman mendapatkan lembaran SPT dari siapa sih yang bagian? Dari Tim Pero. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu di Indonesia ini kita kan memiliki banyak nomor identitas, betul. Jadi nggak jarang kita lupa ya. Saking banyaknya kan, jadi kita pasti nggak inget lah. Jadi untuk tipsnya sendiri dari aku, biasanya aku mencatat nomor-nomor penting itu di handphone yang pertama. Kemudian aku backup juga di buku dan kemudian aku simpan di dokumen-dokumen penting, seperti itu. Gitu ya, supaya ya gitu jangan lupa untuk lapor. Ini aja sih Mbak Ica untuk apa sih? Untuk antisipasi jika HP-nya kereset ataupun hilang, jadi kita masih punya data-data penting di buku tadi, seperti itu. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada sobat-sobat DPI mengenai pajak yang tadi kita bicarakan ya? Oke teman-teman, aku cuma mau nge-reminder aja nih untuk teman-teman jangan lupa untuk mengintegrasikan nomor NIK menjadi nomor NPWP hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Hanya hingga tanggal itu ya teman-teman. Setelah tanggal 1 Januari tahun 2024, nomor NPWP teman-teman sudah tidak dapat diberlakukan. Seperti itu. Nah, jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mbak Nunung mengenai pajak, boleh ditanyakan di bawah kolom komentar ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Halo DPI maupun di Instagram ataupun di YouTube-nya ya. Sekian dari kami dan terima kasih sudah menonton dan tunggu beberapa episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik dari saya maupun dari Mbak Nunung. Dah.